Shalom saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Bahan PA Inang pada saat ini tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Berada di zona nyaman, comfort zone, mungkin menjadi kerinduan dan keinginan setiap orang. Bahkan mungkin hanya sedikit saja yang mau untuk keluar dari zona nyaman yang dia miliki atau yang dia rasakan dalam kehidupannya. Tapi benarkah begitu? Ketika kita berada di dalam keinginan untuk maju, berkembang, dan sukses dalam kehidupan kita. Seorang ahli mengatakan, kalau kita sudah merasa nyaman di dalam zona kita dan kita bertahan di sana, maka dipastikan kita tidak akan berkembang. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3 ini mengisahkan tentang panggilan Tuhan kepada Abram. Abram dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumahnya, bahkan menuju ke tempat yang belum ditentukan, ke tempat yang belum jelas. Ini menjadi sebuah hal yang luar biasa untuk seorang Abram, dan pasti menjadi sebuah pergumulan ketika dia harus disuruh pergi untuk meninggalkan zona nyamannya, untuk meninggalkan kehidupannya, untuk meninggalkan komunitasnya, dan untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjadi bagian kehidupannya selama ini. Namun kita melihat panggilan ini benar diberikan kepadanya ketika dia di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Di dalam firman Tuhan pada saat ini, kita melihat ada panggilan dan juga kita melihat ada perintah serta janji. Sebuah perintah dan kental dengan sebuah kepastian, sebuah keinginan yang harus dilakukan. Apa itu? Pergilah dari negerimu. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak mencoba untuk berdialog, bahwa Tuhan tidak mencoba untuk tawar-menawar. Tapi di sini adalah sebuah perintah komen yang mengatakan, pergilah dari negerimu. Artinya apa? Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhanlah yang berotoritas di dalam kehidupan seorang Abram. Dan Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan seorang Abram di dalam kehidupan ini. Dan itu menjadi pesan penting buat setiap orang percaya, bahwa membiarkan Tuhan menjadi pengendali dalam hidupmu, yang berotoritas di dalam kehidupanmu, ya dalam kehidupan setiap inang, memastikan bahwa Allah lah, Yesus lah yang menjadi Tuhanmu di dalam kehidupanmu, bukan dunia ini dengan seluruh keinginannya. Lalu yang berikut kita melihat ada janji yang kuat, dan di sini kita melihat ada 6 janji yang dinyatakan oleh Allah kepada Abram. Yang pertama dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saudaraku, ini mungkin aneh bagi setiap kita. Apa mungkin dia menjadi bangsa yang besar sementara dia meninggalkan bangsanya sendiri, meninggalkan komunitasnya sendiri? Tapi ingatlah dan lihatlah sampai saat ini. Benar, Abram menjadi bangsa yang besar, termasuk saya, kita semua orang percaya adalah punya bapa seperti Abram. Bukankah Abram disebut dengan bapa orang percaya? Janji yang kedua dikatakan, aku akan memberkati engkau. Secara khusus disebut dengan berkat untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Dan ini sama seperti janji memberkati Adam dan Nuh
yang mengatakan, aku akan memberkati engkau dengan segala macam berkat. Dan ini menjadi sebuah kepastian bahwa Abraham beranak cucu dan bertambah banyak dan mengisi dunia ini. Lalu yang ketiga dikatakan, janji itu adalah aku akan membuat namamu masyhur. Mungkin juga sedikit nyeleneh di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin seorang Abraham meninggalkan komunitasnya, meninggalkan persekutuannya secara duniawi ini, justru dikatakan namanya akan dimasmurkan. Tapi saudaraku, Tuhan mau menyatakan di dalam kehidupan kita bahwa kemasyhuran nama seseorang bukan ditentukan oleh komunitas, bukan ditentukan oleh keberadaan yang kita alami di dalam sebuah kebiasaan, di dalam sebuah habitat kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kemasyhuran nama kita ketika kita mampu untuk menjadi pribadi yang hidup di dalam janji Tuhan, melakukan kebaikan, melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan masyhur. Lalu apa yang keempat? Tuhan Allah mengatakan, engkau akan menjadi berkat. Berkat itu kita melihat ada dua bagian. Yang pertama, kebahagiaanmu akan menjadi teladan kebahagiaan sebagian bahkan seluruh kehidupan orang pada saat itu. Dan semakin luar biasa hingga saat ini kebahagiaan kita memiliki Abraham sebagai contoh yang luar biasa untuk orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam imannya. Lalu yang kedua, hidupnya akan menjadi berkat bagi tempat di mana dia tinggal sebagai orang asing. Lihatlah, Tuhan mau mengatakan bahwa orang yang diperintah dan melakukan perintah Tuhan itu akan menjadi berkat dan tidak merasa asing, bahkan menjadi kekuatan dimanapun dia Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Lalu apa janji yang kelima? Janji yang kelima Allah katakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Di sini kita melihat sebuah pernyataan yang membuat dan mendeklarasikan bahwa Allah dan Abraham itu adalah tim. Sebuah kekuatan yang saling mengikat. Abraham sepenuh hati mendukung kepentingan Allah. Dan Allah berjanji juga untuk melibatkan dirinya dalam kepentingan Abraham. Lalu apa yang terakhir? Dikatakan janji itu adalah bahkan oleh seorang Abraham, kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan ini merupakan janji yang memahkotai semua janji lainnya. Sebab janji itu menunjuk kepada Mesias Yesus Kristus, yang di dalamnya semua janji adalah ya dan amin. Maka saudaraku, lakukanlah perintah Tuhan. Penuhilah apa yang Tuhan mau. Percayalah, engkau akan diberkati. Setiap inang akan diberkati dan menjadi berkat di dalam kehidupanmu. Amin.